Ini ada beberapa pertanyaan yang sering jadi perdebatan baik di masyarakat maupun di kedai-kedai kopi, di akademisi maupun di intelektual. Kenapa perusahaan daerah atau BUMN itu sering merugi? Banyak orang yang penasaran di luar sana. Kenapa perusahaan daerah, baik itu BUMD maupun BUMN itu merugi? Padahal perusahaan ini notabene didukung oleh negara. Tapi kenapa bisa rugi? Anda penasaran? Anda ingin tahu jawabannya? Ikuti penjelasan berikut ini. Kawan-kawan, perusahaan daerah, baik itu BUMN maupun itu BUMD, sewajarnya tidak rugi. Karena tujuan pembentukan perusahaan itu adalah untuk mendapatkan pendapatan yang bisa menyumbang kepada negara. Oleh sebab itu negara secara sadar mendirikan perusahaan itu. Jika negara memiliki pendapatan rendah, maka diharapkan ada perusahaan yang bisa menyumbangkan pendapatan untuk negara, yaitu BUMN atau BUMD. Tapi kenapa perusahaan itu ada yang rugi? Memang sebagian ada juga yang untung. Nah, kali ini kita membicarakan yang rugi. Beberapa pertanyaan yang sering kita dengar ataupun kita dapatkan di tengah-tengah masyarakat. Perusahaan daerah ataupun BUMN itu rugi. Kenapa ini bisa rugi? Yang pertama, kamu harus cek apakah perusahaan ini memiliki perencanaan. Perencanaan yang menggambarkan sebuah usaha yang diyakini bahwa usaha itu bisa mendatangkan hasil atau bisa mendatangkan manfaat. Di mana kita tahu itu? Kita baca di perencanaannya. Maka disebut perencanaan bisnis cerdas ataupun rencana strategis perusahaan. Di sanalah kita tahu bahwa perusahaan ini bisa dijalankan atau tidak. Kalau memang dari sisi perencanaan pun memang sudah menggambarkan usaha ini tidak layak dijalankan, maka perusahaan ini jangan dijalankan. Wong di perencanaan saja sudah kelihatan tak bisa dijalankan. Nah, tapi kalau dijalankan juga, ini artinya kita spekulasi. Boleh nggak kita spekulasi menggunakan uang negara? Mengelola uang itu harus hati-hati. Yang tujuannya tadi adalah ingin mendapatkan keuntungan, mendapatkan pendapatan, mendapatkan kemanfaatan dari uang yang diinvestasikan di perusahaan itu. Maka oleh sebab itu, betul-betul dicek, dibuat perencanaan cerdasnya ataupun perencanaan strategis perusahaan. Ada sebuah dogma mengatakan, bila Anda tidak membuat perencanaan bisnis, lalu bisnis itu dijalankan, maka Anda telah menciptakan setengah dari kegagalan usaha itu. Begitulah pentingnya perencanaan itu. Maka perencanaan itu menjadi wajib, menjadi pedoman, menjadi pegangan. Maka kawan-kawan, yang harus dilihat dulu dan diperhatikan, apakah perusahaan tersebut memiliki perencanaan cerdas. Itu yang pertama. Selanjutnya, apakah perencanaan itu dilaksanakan oleh pengurus, oleh direksi, dan orang-orang yang terkait di perusahaan tersebut? Bagi perusahaan yang memiliki perencanaan tapi juga gagal ataupun tidak mendatangkan kemanfaatan, tidak mendatangkan keuntungan bagi perusahaan, maka patut diduga bahwa pengurus ataupun direksi tidak menjalankan perusahaan tersebut sesuai dengan rencana. Ini tidak menuduh, tapi patut diduga bahwa direksi itu tidak melaksanakan sesuai dengan perencanaan itu. Ini berlaku kawan-kawan, baik itu di perusahaan daerah, BUMN, koperasi, ataupun perusahaan-perusahaan bersama. Sudah kita buktikan bahwa ada perencanaannya, tapi tidak berjalan sesuai dengan rencana, maka patut diduga bahwa pengurus, pimpinan, direksi, dan orang-orang yang terkait di perusahaan itu tidak menjalankan sesuai dengan perencanaan. Lalu kemudian, bagaimana kalau usaha tersebut memang dari awal tidak memiliki perencanaan, kemudian dilaksanakan? Nah, inilah yang perlu Anda cek, apakah ini terjadi di perusahaan tersebut. Terjadi pembiaran, misalkan perencanaan tidak ada, ataupun ada perencanaannya tapi pengurus
manajemen, direksi tidak melaksanakan sesuai perencanaannya, tapi terus berjalan, bagaimana menurut Anda? Siapa yang paling bertanggung jawab dalam hal ini? Jawabannya adalah pemilik dari sebuah perusahaan itu. Karena yang paling dirugikan adalah pemilik. Apakah Anda sependapat? Kirim komentar di sini. Sekian, semoga bermanfaat.